Meskipun wajah hantu itu membuka mulutnya dan terus menghisap dengan keras, Raja Iblis Ciyun tetap tidak bergerak. Sekalipun masih ada sisa jiwa yang tersisa, tidak dapat digoyahkan oleh biksu Mahayana seperti Wei Tianya. Bagaimana mungkin? Kamu hanyalah sisa jiwa. Wajah hantuku telah menyerap jiwa iblis yang tak terhitung jumlahnya dan tidak pernah gagal. Bagaimana ini bisa terjadi? Wei Tianya sedikit bingung saat melihat ini. Itu karena kamu tidak bertemu denganku. Jika kamu bertemu denganku, kamu pasti sudah lama gagal. Kamu memasang wajah buruk dan memamerkan kekuatanmu. Sungguh memalukan. Raja Iblis Ciyun meludah. Tapi setelah meludah, seringai Wei Tianya langsung hancur berkeping-keping seperti disambar petir, dan seringai pegunungan menghilang begitu saja. Wei Tianya bodoh. Yang lain melihat pemandangan ini dengan wajah terkejut. Mereka tidak mengerti keberadaan seperti apa jiwa iblis yang tersembunyi di lautan kesadaran Chen Ping. Hanya ada secercah sisa jiwa yang tersisa, dan itu masih sangat kuat. Saya mengerti. Pemimpin sekte lama sekarang mengerti mengapa Chen Ping tidak takut pada jiwa iblis dari sekte meringis dan berani membiarkan jiwa iblis memasuki lautan kesadarannya. Ternyata jiwa iblis yang begitu mengagumkan sudah ada di lautan kesadaran Chen Ping. Jiwa iblis lain sedang masuk. Kamu, siapa kamu? Dengan kekuatan seperti itu, kenapa jiwamu hanya tersisa sedikit? Dan masih ada di lautan kesadaran anak ini? Wei Tianya bertanya dengan kaget. Hanya ada sedikit sisa jiwa yang tersisa, dan kekuatannya begitu kuat. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan Raja Iblis Ciyun ketika dia berada di puncaknya. Tetapi bahkan dengan kekuatan yang begitu menakutkan, dia terbunuh dan tubuhnya hancur, hanya menyisakan jejak jiwanya. Aku leluhurmu. Saat kamu melihatku, kamu harus bersujud 3 kali dan memanggilku leluhur. Kata Raja Iblis Ciyun sambil tersenyum. Tepatnya, Raja Iblis Ciyun benar. Sebagai anggota klan iblis, pasti ada hubungannya. Jadi Raja Iblis Ciyun berkata bahwa dia adalah nenek moyang Wei Tianya Zong, itu benar. Mata Wei Tianya sedikit menyipit, dia mengira Raja Iblis Ciyun sedang memarahinya dan dengan sengaja mempermalukannya. Karena kamu begitu sombong, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah mengatakan itu, bayangan Wei Tianya semakin mengeras, dan kabut hitam di sekitar tubuhnya mulai terisi. Brengsek, aku bilang aku leluhurmu, dan aku semua mempromosikanmu, tapi anakmu tidak tahu bagaimana memujiku. Kalau begitu aku akan mengajarimu, keturunan yang tidak berbakti ini, sebuah pelajaran. Raja Iblis Ciyun selesai berbicara dan menamparnya. Kabut hitam yang akhirnya memenuhi Wei Tianya menghilang dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya ditampar dengan kuat. Di depan Raja Iblis Ciyun, Wei Tianya menemukan bahwa dia tidak memiliki ruang untuk melawan sama sekali. Dan dia bisa merasakan bahwa Raja Iblis Ciyun hanya mempermainkannya dan tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Jika tidak, dengan tamparan tadi, bayangan yang diproyeksikan olehnya pasti sudah lama runtuh. Raja Iblis Ciyun mendatangi Wei Tianya, lalu meraih Wei Tianya dan memberinya mulut yang keras lagi. Semua orang menatap kosong. Wei Tianya adalah biksu tingkat ketiga di alam Mahayana. Meskipun itu hanyalah bayangan yang diproyeksikan padanya, itu bukanlah sebuah entitas. Tapi kekuatannya tidak boleh diremehkan, dan sekarang mulutnya ditampar oleh jiwa iblis. Dan sepertinya Wei Tianya tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Tamparan di wajah ini membuat Wei Tianya tertegun, dan matanya dipenuhi ketakutan. Karena dari aura Raja Iblis Ciyun yang sangat lemah, dia mendeteksi aura yang bukan milik dunia surga dan manusia.
Apakah kamu jiwa iblis dari surga? Wei Tianya bertanya dengan tubuh gemetar. Kamu masih memiliki beberapa kearifan. Aku adalah Raja Iblis dari alam surga, dan sisa jiwaku datang ke surga dan alam manusia secara tak terduga. Bahkan jika aku hanya memiliki sisa-sisa jiwaku, kamu bukanlah orangnya. Siapa yang bisa membuat pernyataan tidak bertanggung jawab seperti semut? Kata Yun Mojun dingin. Surga, Raja Iblis. Mata Wei Tianya membelalak dan dia kencing ketakutan. Apakah kamu bercanda? Apakah Anda akan bertarung dengan iblis di surga? Belum lagi pihak lain memiliki sisa jiwa yang tersisa, bahkan jika ada sedikit kesadaran spiritual yang tersisa di sini, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh alam Mahayana miliknya. Sekarang Wei Tianya akhirnya mengerti mengapa Chen Ping, seorang biksu muda di alam kesengsaraan tingkat kelima, begitu hebat. Selain itu, Tetua Tu dan Huo Dong, biksu Mahayana, semuanya mati di tangan Chen Ping. Ternyata ada Raja Iblis yang hidup di lautan kesadaran, jadi apa yang kamu takutkan? Tapi Wei Tianya tidak tahu bahwa Chen Ping tidak sepenuhnya bergantung pada Raja Iblis Ciyun. Selain kekuatan garis keturunannya sendiri, Chen Ping juga memiliki banyak hal yang bisa dia gunakan. Esensi api, lonceng pola naga, busur Raja Ilahi, dan binatang kecil penelan langit yang hanya tahu cara makan tetapi tidak melakukan banyak pekerjaan. Jika si kecil ini bangun, dia bisa membunuh semua orang. Pada saat yang sama, ruang asli di tubuh Chen Ping adalah bintang-bintang di alam semesta, dan bintang-bintang asli yang tak terhitung jumlahnya menunggu Chen Ping menyala. Ini juga yang diandalkan oleh Chen Ping. Chen Ping tidak hanya mengandalkan sisa jiwa Raja Iblis Ciyun. Wei Tianya tidak mengetahui hal ini. Sekarang dia hanya tahu bahwa sisa jiwa Raja Iblis Ciyun, Raja Iblis Surga, membuatnya takut. Sampai kencing. Senior, leluhur, saya salah. Saya tidak tahu itu adalah jiwa leluhur, dan saya menyinggung leluhur dengan berbicara kasar, teriak Wei Tianya, memohon belas kasihan. Seorang biksu agung dari alam Mahayana. Tingkat ketiga, penguasa sekte wajah hantu. Wei Tianya, yang berada dalam kondisi kejayaan yang tak tertandingi untuk sementara waktu, sekarang menangis. Melihat kepengecutan Wei Tianya, Raja Iblis Ciyun langsung kehilangan minat. Saat bertemu Chen Ping mengetahui identitasnya dan sepertinya tidak takut menangis. Pengecut sialan ini masih menjadi pemimpin klan. Pengecut, kamu benar-benar mempermalukan kami para iblis, pergilah. Raja Iblis Ciyun kehilangan minat untuk bermain, dan langsung melambaikan tangannya, dan bayangan Wei Tianya langsung menghilang. Pada saat yang sama, Wei Tianya, yang berada di aula utama sekte wajah hantu, membuka matanya, dengan keringat dingin di dahinya. Ketika saya melihat ke bawah, saya melihat bahwa saya sudah basah. Sekarang jika Anda memberinya keberanian, dia tidak akan berani membalas dendam terhadap Chen Ping lagi. Adapun Huo Yuanting, melihat Wei Tianya menangis dan memohon belas kasihan seperti anjing, dan akhirnya menghilang, dia benar-benar bingung. Dia tidak mengerti apa identitas jiwa iblis di tubuh Chen Ping, tapi itu benar-benar membuat Wei Tianya takut hingga menangis. Baru saja Raja Iblis Ciyun mengumumkan identitasnya, hanya Wei Tianya yang mendengarnya, dan tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya sama sekali. Tapi bagaimanapun juga, saat Raja Iblis Ciyun meludah, seringai Wei Tianya langsung hancur. Tak satu pun dari mereka di sini yang memiliki kekuatan seperti ini. Huo Yuanting tahu bahwa dia mungkin akan mendapat masalah hari ini. Tapi melihat segel api ilahi di tangan Chen Ping, Huo Yuanting juga cemburu.
Ini seharusnya menjadi miliknya. Dia telah bekerja sangat keras untuk segel api ilahi, tetapi sekarang segel itu jatuh ke tangan Chen Ping. Wei Tianya pergi, dan seluruh sekte Xian kembali damai. Raja Iblis Ciyun telah kembali ke lautan kesadaran Chen Ping.